Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat kreatif dimanapun kalian berada, selagi mata kita masih bisa memandangi indahnya cahaya ilahi, selagi hidung kita masih bisa menghirup udara segar, selagi mulut kita masih bisa melontarkan lisan-lisan yang baik, tak lupa pula kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita semua masih bisa hidup di era di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, tanpa ada halangan suatu apapun, insyaallah, amin. Saya mengajak para pendengar, sahabat kreatif dimanapun kalian berada, untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan yang biasa kita kenal dengan istilah sholawat dan salam sejahtera kepada pemimpin umat Islam kita bersama, teladan kita bersama, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua yang mendengarkan kultum singkat ini bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pandai bersyukur, sahabat kreatif dimanapun kalian berada. Kita tahu bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakannya adalah kecil. Kita hina dan tak punya daya dan kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi hambanya yang bersyukur. Bersyukur ialah salah satu bentuk sikap yang direkomendasikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan nabi-nabinya. Ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan dan semacamnya, karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan, kenikmatan yang diberikan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul pastinya, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, surat Al-Ibrahim ayat 7, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nauzubillahi min dzalik. Syukur merupakan satu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya para sahabat kreatif dimanapun kalian berada, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Inilah janji Allah, dan ingat, Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya.
Sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan ataupun musibah, sahabat kreatif ingat, janganlah sampai berputus asa, apalagi bunuh diri. Nauzubillahi min zalik. Itu perbuatan yang zalim kepada diri kita sendiri. Melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar apabila kita dilanda suatu musibah. Lah kau ditimpa musibah malah bersyukur. Jangan salah, sahabat kreatif. Di balik kesusahan atau musibah yang menimpa, tersimpan segudang bahkan lebih hikmat kebaikan. Subhanallah, itu janji Allah kepada kita. Misalnya tiba-tiba kita diberi rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita gali, tidak perlu kita mengeluh atau kita berputus asa. Karena kalau kita gali secara mendalam dengan sakit yang diderita, ternyata sebenarnya dosa kita sedang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan dengan sakit yang diderita, seorang muslim yang beriman akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Betul saudara-saudara. Yang mungkin ketika sehat, seseorang kerjanya ngegosip. Kalau sakit, buat omongan pun malas, minta ampun. Astagfirullah. Karena itu, baik senang maupun susah, bersyukur harus bagi setiap muslim sejati. Rasulullah SAW adalah manusia yang pandai bersyukur, maka dari itu kita wajib mencontohkannya. Suatu ketika beliau pernah ditanya Bilal, apakah yang menyebabkan baginda menangis, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa baginda, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Maka beliau menjawab, tidak engkau suka aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dan memang kita harus siap dalam setiap kondisi, seperti yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Umar bin Khattab, kalaulah sabar dan bersyukur itu ibarat 2 ekor unta, maka aku tidak peduli unta mana yang aku kendarai. Di kehidupan sekarang banyak sekali kita lihat bahwasannya manusia banyak sekali kurang bersyukur. Sepertinya ketika dia telah dilimpahkan harta dan yang banyak, dia lalai menggunakan harta itu. Dia tidak menjadikan harta itu sebagai tolak hidup dia, tetapi dia melakukannya dengan berfoya-foya dan lupa akan bahwasannya sebagian dari hartanya adalah harta milik orang lain. Maka dari itu, hei para kaum muslimin muslimat dimanapun kalian berada, sahabat kreatif, jikalau kalian mempunyai harta yang banyak, jangan lupa bahwasannya banyak sekali keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, manusia-manusia di sekitar kita yang kurang mampu menghidupi hidupnya. Saya mengingatkan, saya menghimbau kepada kalian semua, mari kita telusuri kampung-kampung kecil yang ada di sekitar daerah kita. Kita melihat kondisi warga di sana, apalagi kasihan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Banyak sekali masyarakat yang tidak bisa menghidupi perekonomian mereka, maka bantulah kita sebagai saudara sesama muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya kita sebagai saudara sesama muslim adalah saudara. Maka dari itu kita harus membantu sesama saudara muslim kita. Lagi-lagi banyak sekali manusia yang lalai akan bersyukur. Sebagaimana mereka masih diberikan nikmat sehat, masih lalai menggunakan kesehatan mereka. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu, apalagi hidup di tengah-tengah virus yang saat ini hampir menjalari 1 tahun lamanya, kita harus berikhtiar dengan cara menjaga kesehatan kita, menjaga hati nurani kita, menjaga lisan kita, dan menjaga pandangan kita. Saudara-saudara,
Maka dari itu jangan lupa bersyukur, dan insya Allah dengan rasa syukur kita maka Allah akan limpahkan, Allah akan meninggikan derajat-derajat kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.